Lambung, mana makanan yang harus gua hancurin? Sabar dikit napa? Udah greget gua pengen kerja, gak datang juga. Lu jadi sasaran gua ya. Woi, otak, suruh usus nyanyi Gi. Asam lambung udah ngamuk aja nih, pengen ngelumat makanan. Ngomong aja langsung sama organnya. Lu kan lebih dekat. Kan tugas lu ngasih perintah sama yang lain. Iya. Hai, perkenalkan aku Ikhmas Agustina dengan NIM C2401221022 dari IPB 59 Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan. Sini aku mau sedikit menjelaskan mengenai laju pengosongan lambung dan kecernaan pakan secara in vivo dan in vitro pada praktikum fisiologi hewan air MSP 59. Pengertian dari laju pengosongan lambung, dikenal juga sebagai gastric empty rate, adalah proses di mana isi lambung seperti makanan digunakan oleh tubuh dan dieliminasi. Proses ini sangat penting dalam menentukan efisiensi pemberian pakan pada hewan, terutama pada budidaya, serta dalam memahami bagaimana tubuh mengolah makanan. Menurut Kusumawati dan Ismi pada tahun 2014. Adapun faktor yang mempengaruhi dari laju pengosongan lambung, yang pertama ada umur dan jenis hewan, yang kedua ada pemberian pakan, yang ketiga ada kualitas pakan, yang keempat ada kondisi lingkungan, dan yang terakhir ada kesehatan pada hewan. Nah, pada poin yang pertama yaitu umur dan jenis hewan. Jadi, setiap jenis hewan memiliki kebutuhan dan karakteristik yang berbeda. Umur juga memerankan peran penting dalam menentukan kebutuhan, nutrisi, perawatan, dan aktivitas. Yang kedua, ada pemberian pakan. Jenis dan jumlah pakan yang diberikan pada hewan secara langsung mempengaruhi kesehatan dan perkembangannya. Kebutuhan pakan berbeda-beda tergantung pada spesies, usia, dan kondisi kesehatan. Lalu yang ketiga ada kualitas pakan. Nutrisi yang diperoleh dari pakan sangat penting bagi kesehatan dan performa hewan. Kualitas pakan juga ditentukan oleh kandungan nutrisi, kebersihan, dan keamanannya. Yang keempat yaitu kondisi lingkungan. Nah, kondisi lingkungan tempat tinggal hewan juga dapat mempengaruhi kesehatan dan kesejahteraannya. Faktor seperti suhu, kelembaban, dan kebersihan, dan ketersediaan ruang gerak dapat berdampak pada stres dan penyakit. Yang terakhir ada kesehatan hewan. Kesehatan secara keseluruhan sangat penting untuk performa dan kualitas hidup hewan. Ini mencakup pencegahan penyakit, pengobatan jika sakit, dan perawatan rutin seperti vaksinasi dan perawatan gigi. Dengan memperhatikan dan pengelolaan faktor-faktor ini, pemilik hewan maupun ikan ataupun hewan lainnya dapat memastikan bahwa hewan yang mereka hidup sehat berkembang dengan baik. Penurunan bobot, isi material lambung, dan nilai ISC dapat disebabkan oleh proses pengosongan lambung yang diatur oleh sinyal dari syaraf perut, kompleks mekanisme enzim dan hormon, serta frekuensi pemberian pakan yang tidak sesuai, menurut Kusumawati dan Ismi pada tahun 2014. Bobot material isi lambung dan bobot lambung dapat mempengaruhi nilai ISC, di mana peningkatan bobot material isi lambung dan bobot lambung biasanya akan menyebabkan peningkatan nilai ISC. Dan sebaliknya, korelasi ini juga dapat memberikan informasi mengenai aktivitas makan ikan dan proses pencernaan. Terdapat perbedaan dalam laju cerna dan aktivitas makan antara ikan dengan ukuran yang berbeda dan pada suhu lingkungan yang berbeda pula. Ukuran ikan yang berbeda dapat mempengaruhi laju cerna dan aktivitas makan ikan. Sementara itu, suhu lingkungan juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap laju cerna aktivitas makan ikan. Dalam penelitian yang dilakukan pada ikan kerapu kensir, kecepatan pengosongan isi lambung ditemukan berbeda pada ukuran ikan yang berbeda dan suhu juga yang berbeda. Nah, ukuran ikan yang digunakan dalam suatu penelitian ini adalah 8,00 kurang lebih 0,76 cm
dan suhu yang digunakan adalah kondisinya yaitu kering, natural, dan jenuh. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, kecepatan pengosongan isi lambung pada ikan kerapu kensir mencapai 28 jam dengan total laju kecepatan pengosongan lambung rata-rata terhadap penurunan persentase pakan sebesar 2,9% per jam. Yang kedua ada pencernaan pakan secara in vivo dan in vitro. Pencernaan merupakan proses biologis di mana makhluk hidup seperti hewan dan manusia mengubah makanan menjadi energi yang dapat digunakan oleh tubuh. Pencernaan juga melibatkan aktivitas enzim dan asam-asam dalam sistem pencernaan, seperti mulut, esofagus, lambung, usus kecil, dan usus besar. Nah, untuk mengurai molekul makanan menjadi bentuk yang dapat diserap oleh tubuh. Pencernaan juga memiliki dua tipe. Yang pertama ada pencernaan secara in vivo dan secara in vitro. Pada pencernaan secara in vivo dilakukan pada hewan hidup dengan pakan diberikan langsung, sementara in vitro dilakukan pada sel atau jaringan yang diisolasi dari tubuh hewan. Metode in vivo memantau dampak pakan pada tingkat biologis yang lebih tinggi dan langsung, sementara pada metode in vitro lebih fokus pada tingkat biologis yang lebih rendah dan spesifik. Adapun enzim yang berpengaruh pada proses pencernaan, yang pertama ada enzim protease, yaitu merupakan enzim yang menguraikan protein menjadi asam amino yang dapat diserap oleh tubuh. Yang kedua ada enzim amilase, yaitu enzim yang dapat menguraikan karbohidrat menjadi glukosa dan dapat diserap oleh tubuh. Dan yang ketiga ada enzim lipase, yaitu enzim yang menguraikan lemak menjadi asam lemak yang dapat diserap oleh tubuh. Menurut Shahril et al. 2020.